Kembali lagi bersama kami di channel Muda Itu Beda. Kali ini kita akan membahas tentang wacana impor beras 1 juta ton yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di sini kita akan kupas tuntas habis polemik impor beras yang sedang terjadi dan melihat fakta-fakta menarik yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini kalau diumpamakan seperti pedang bermata lima. Mengapa demikian? Karena memiliki kemungkinan untuk membunuh banyak pihak. Siapa saja yang akan dirugikan dengan adanya impor beras ini? Yang pertama, impor beras akan menyulitkan Bulog dikarenakan persediaan terlalu melimpah, sehingga menyulitkan juga untuk mendistribusikan beras-beras yang ada di gudang Bulog. Yang kedua, menyulitkan para petani karena mereka merasa tersaingi dengan adanya impor beras ini. Yang ketiga, menyulitkan cash flow. Yang keempat, menyulitkan neraca perdagangan. Yang kelima, menyulitkan posisi politik Bapak Joko Widodo. Bagaimana bisa? Karena belum lama ini Pak Jokowi menggaungkan kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Tapi sekarang malah impor. Menarik. Sebenarnya kita tidak ada masalah dengan adanya kegiatan impor barang dari luar negeri, tapi kita lebih mempermasalahkan terhadap apa yang diimpor. Kalau peralatan yang canggih seperti gadget, laptop, robot, mesin, pesawat, dan sejenisnya mau impor ya silakan. Tapi kalau yang diimpor beras ya gimana ya? Itu seperti kita mau impor ikan, padahal laut kita luas, tapi malah membeli ikan dari luar. Kan jadi aneh rasanya. Lanjut. Fakta menarik berikutnya, di video sebelumnya kita menjelaskan tentang banyaknya beras sejumlah ratusan ribu ton yang ada di gudang Bulog yang belum sempat terdistribusikan. Gara-gara apa sih? Nah, inilah salah satu penyebabnya. Buat yang belum nonton, silahkan menonton ke video sebelumnya. Link ada di deskripsi. Nah, ini adalah salah satu penyebab kenapa kok banyak sekali ratusan ribu ton beras yang belum sempat terdistribusikan di dalam gudang Bulog. Sebenarnya beras ratusan ribu ton yang ada di Bulog itu adalah sisa dari impor beras pada tahun 2018 dan didistribusikan ke masyarakat melalui program Rastra, bukan Rasta ya, atau yang kita kenal dengan program Beras Sejahtera. Nah, pada tahun 2019, program tersebut dihapuskan dan diganti dengan program BPNT, yakni Bantuan Pangan Non-Tunai, yang dilaksanakan oleh Kemensos. Dikarenakan program inilah akhirnya Bulog kesulitan untuk mendistribusikan berasnya untuk masyarakat. Dan uniknya, program BPNT ini kita semua sudah ketahui bahwa di tahun kemarin pada tahun 2020 program tersebut terkena skandal karena terjadi korupsi di dalamnya. Udah menghapus program sebelumnya dan bikin beras tertimbun, malah terkena kasus korupsi. Itu mungkin kalau dosa double-double dihitungnya. Tapi kalau urusan dosa, biar diurus sama yang di atas. Lanjut, fakta menarik lainnya. Impor-impor bahan pangan yang ada di Indonesia, beras dan sejenisnya, sepertinya telah lama menjadi salah satu cara untuk mencari pendanaan bagi para pejabat politik Republik Indonesia. Yang kita tahu semua itu ada di kementerian-kementerian. Dan hal ini dikait-kaitkan dengan adanya persiapan untuk mengamankan pendanaan Pilpres pada tahun 2024. Sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan pikiran-pikiran liar seperti ini karena
tidak bisa dibuktikan secara nyata. Mungkin nanti ada yang bilang, wah ini pasti biar dapat dana segar buat pesta politik 2024, pengalihan isu vaksin COVID-19 yang kadaluarsa atau yang terindikasi haram dan lain sebagainya. Jadi gini, maksud saya ya kalau emang diperkirakan ada indikasi korupsi ya berarti cukup sampai di korupsi aja. Paling hanya egois dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi gak usah dikait-kaitkan terlalu jauh dengan politik, Pilpres 2024, dan lain-lain. Karena masyarakat kita terlalu suka seperti itu. Dikit-dikit politik, dikit-dikit agama, ini itu, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita bahas lain kali di video berikutnya. Lanjut ke pembahasan. Tapi kalau melihat dari data BPS pada periode tahun 2017-2018, pemerintah waktu itu juga melakukan impor bawang putih. Mungkinkah karena mendekati momentum pilkada dan pilpres? Mungkin saja. Tapi meskipun terlewat, kita tidak ada bukti untuk mengungkapkannya. Jadi ya tidak usah diperdebatkan terlalu lama, seperti itu cukup sampai oh mungkin ya dikorupsi atau mungkin untuk keuntungan pribadi. eh Mungkin ada pertanyaan, emang berapa sih untung yang bisa didapatkan dari impor beras luar negeri ini? Setelah kita melihat dari berbagai sumber, begini cara perhitungannya. Jadi selisih harga beras lokal dengan beras yang ada di luar itu mencapai kisaran angka 2.900 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Kalau kita memesan 1 juta ton, itu berarti sama dengan 1 miliar kilogram. Ingat ya, 1 juta ton sama dengan 1 miliar kilogram. Artinya potensi margin kotor yang akan didapatkan adalah kurang lebih sekitar 2,9 sampai 3 triliun rupiah. 2,9 sampai 3 triliun rupiah. Wow. Dari margin kotor tersebut, setelah dikurangi biaya pengapalan dan lain sebagainya, maka diperkirakan diperoleh keuntungan sebesar 1,5 triliun rupiah dari impor beras tersebut. Itu artinya pemerintah bisa mendapatkan keuntungan 1,5 triliun rupiah dalam waktu singkat. Uang sebanyak itu kalau untuk membayar hutang negara ya bagus. Tapi kalau ditilep, dikorupsi, atau mungkin dipakai untuk persiapan pendanaan Pilpres 2024, ya kurang ajar namanya. Tapi kita doakan saja semoga pemerintah bisa mengambil jalan yang terbaik dalam menyikapi impor beras ini. Cukup sampai di sini saja untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Sekian dari kami. Terima kasih.